Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ramadhani dengan NIM 333240162 Teknik Industri Angkatan 2024. Di sini aku dari kelompok 12. Praktikum Penelitian Operasional 1 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 4 yaitu transportasi. Di mana transportasi merupakan salah satu metode dalam bidang programming yang dimana dia ini bagaimana sih cara mendistribusikan barang dari berbagai sumber ke berbagai tujuan dengan cara yang paling efisien atau dengan biaya yang serendah mungkin. Di sini aku menggunakan beberapa software, itu diantaranya Microsoft Excel Software, POM-QM, dan juga RStudio. Sebelum mengerjakannya, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu soal atau permasalahannya. Nah, jadi perusahaan Greenko merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan Kediri. Ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 160 ton pupuk. Biaya distribusi per ton dalam ribuan rupiah dari pabrik ke masing-masing wilayah pertanian. Nah, di sini udah ada data-data distribusinya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Selesaikan menggunakan metode transportasi dengan software Microsoft Excel, POM-QM, atau RStudio. Ini data yang dari soal ini udah aku pindahin ke data ke tabel yang ada di Excel. Untuk kapasitas pabrik itu dari ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda. Jadi untuk Bandung itu 200 ton, untuk Solo itu 150, dan untuk pabrik Kediri itu 180. Selanjutnya, pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta. Nah, jadi di sini ada demand-nya atau permintaan dari keempat kawasan pertanian yaitu 100 ton untuk Jember, 120 ton untuk Blitar, 150 ton untuk Semarang, dan 160 ton untuk Yogyakarta. Langkah selanjutnya adalah kita mencari tahu apakah nilai dari kapasitas pabrik dan demand itu memiliki nilai yang sama atau tidak. Itu dengan cara di sini kita ketik sama dengan jika atau if nilai dari kapasitas pabrik sama dengan nilai dari demand, maka jika sama itu akan terisi kata oke, dan jika tidak sama itu akan terisi tambah demand, tambah dummy. Nah, karena di sini terisi oke, itu artinya nilai dari kapasitas pabrik dan nilai dari demand ini memiliki nilai yang sama. Oke, langkah selanjutnya untuk kapasitas pabrik ini, di tabel selanjutnya untuk kapasitas pabrik ini itu ada rumus yaitu sum dari pabrik Bandung ke 4 kawasan pertanian. Dan kita drag aja karena memang memiliki rumus yang sama. Untuk demand juga sama, itu rumusnya itu sum kawasan pertanian dari ketiga pabrik. Nah, ini juga sama kita drag. Untuk biaya minimum ini kita isi rumus dengan sum produk dari data pendistribusian awal sama pendistribusian di tabel selanjutnya. Selanjutnya kita pilih data yang solver. Untuk set objektifnya itu kita pilih yang biaya minimum.
Untuk tuh-nya itu ya minimal karena memang yang kita cari adalah biaya yang seminimal mungkin. Untuk by changing variable cell itu kita pilih tabel yang masih kosong ini. Dan untuk subject to the constraint itu kita isi aja untuk sel referensinya atau sel sumbernya itu dari demand data yang sudah terisi data, dan batasannya itu atau constraint-nya itu demand yang di tabel selanjutnya. Ini tandanya kita pilih sama dengan karena memang harusnya memiliki nilai yang sama. Kita klik add lagi. Selanjutnya adalah yang kapasitas pabrik sel referensinya atau sel sumbernya itu dari data yang sudah terisi, dan constraint-nya itu dari tabel selanjutnya. Tandanya juga sama, itu kita pilih yang sama dengan karena memang seharusnya memiliki nilai yang sama. Klik OK. Ini kita pilih yang simplex LP atau simplex linear programming karena memang yang kita gunakan adalah salah satu metode dari linear programming. Kita pilih solve. Nah, di sini udah ada nih hasilnya. Jadi untuk pendistribusian yang paling optimal itu adalah dari pabrik Bandung itu mendistribusikan 100 ton pupuk ke kawasan pertanian Jember dan mendistribusikan 100 ton pupuk ke kawasan pertanian Yogyakarta. Dari pabrik Solo itu mendistribusikan 90 ton pupuk ke kawasan pertanian Blitar dan 60 ton pupuk ke kawasan pertanian Yogyakarta. Dari pabrik Kediri itu mendistribusikan 30 ton pupuk ke kawasan pertanian Blitar dan 150 ton pupuk ke kawasan Semarang. Nah, untuk biayanya, biaya minimumnya itu Rp30.750.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi dari permasalahan ini menggunakan software POMQM. Nah, di sini ada software POMQM. Awalnya kita pilih yang modul, lalu kita pilih yang transportation, dan kita pilih yang new. Ini kita isi dulu title-nya. Nah, untuk number of source atau sumbernya itu kita pilih 3 karena memang kita berasal dari 3 pabrik pupuk organik, yaitu pabrik Bandung, Solo, dan juga Kediri. Untuk number of destination itu kita pilih 4 karena memang kita mendistribusikan ke 4 kawasan pertanian, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta. Objektifnya kita pilih yang minimize karena memang yang kita cari adalah biaya seminimal mungkin. Ini kita klik OK. Nah, ini kita isi aja atau kita ganti. Source-nya atau pabriknya kita ganti juga. Nah, untuk data-datanya ini kita salin aja dari Excel. Nah, ini bisa langsung kita solve atau kita cari. Nah, di sini udah ada hasil nih yang memang hasilnya sama dengan Microsoft Excel, di mana kita nih akan mendistribusikan 100 ton pupuk dari pabrik Bandung ke Jember dan 100 ton pupuk dari Bandung ke Yogyakarta. Dan dari pabrik Solo itu mendistribusikan 90 ton pupuk ke Blitar dan 60 ton pupuk ke Yogyakarta. Dan dari pabrik Kediri itu mendistribusikan 30 ton pupuk ke Blitar dan 150 ton pupuk ke Semarang. Dan di sini juga udah ada solution value-nya. Nilai solusinya itu atau biaya yang seminimal mungkinnya itu Rp30.750.000. Nah, untuk software selanjutnya adalah RStudio. Di sini aku udah mengisi sintaksnya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita harus menginstal package dan memuat library-nya. Terus dari situ kita memasukkan data distribusi pupuknya, yaitu data distribusi pupuknya itu 55, 60, 70, dan sebagainya. And row-nya itu sama dengan 3 karena memang kita berasal dari 3 sumber pabrik, yaitu Bandung, Solo, dan Kediri.
by row-nya sama dengan true, lalu memasukkan data demand dan kapasitas, di mana untuk kapasitas pupuk dari ketiga pabriknya itu, untuk yang Bandung itu 200, Solo itu 150, dan yang Kediri itu 180. Selanjutnya ada data demand, di mana demand-nya ini berasal kita memiliki permintaan dari keempat kawasan pertanian, yang dimana untuk Jember itu 100, untuk Blitar itu 120, Semarang 150, dan Yogyakarta itu 160. Row dan kolomnya itu menggunakan tanda sama dengan, karena memang seharusnya kita memiliki nilai yang sama. Terus juga habis itu kita bisa langsung menampilkan hasil dengan cara result sama dengan LP transport atau linear programming transportation. Dan juga cost direction-nya ini itu menggunakan min, karena memang yang kita cari adalah biaya seminimal mungkin berdasarkan data row R underscore 162, kolom dan juga C underscore 162. Di sini bisa langsung kita run yang menginstall package-nya. Lalu yang library-nya juga kita run. Selanjutnya data distribusi pupuknya. Selanjutnya demand dan kapasitasnya. Dan yang terakhir untuk menampilkan hasil langsung bisa kita run. Dan di sini udah ada hasilnya, yang dimana memang sama dengan Excel Solver dan juga POM-QM, yaitu sukses the objective function-nya is 30.750, artinya kita menggunakan biaya seminimal mungkin, yaitu 30.750. Dan di sini ada result solution, di mana kita memiliki nilai optimal, yaitu kita mendistribusikan dari pabrik Bandung itu 100 ton pupuk ke Jember dan 100 ton pupuk ke Yogyakarta. Nah, dari pabrik Solo itu mendistribusikan 90 ton pupuk ke Blitar dan 60 ton pupuk ke Yogyakarta, dan dari Kediri itu mendistribusikan 30 ton pupuk ke Blitar dan 150 ton pupuk ke Semarang. Sekian tugas mingguan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.